Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Indarma Putra Alfikri. Saya berasal dari SMPN 1 Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng hasil karya saya sendiri yang berjudul Si Kancil dan Pohon Ilmu. Di tengah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kancil kecil bernama Kila. Kila berbeda dari kancil lainnya. Ia bukan hanya cerdik, tapi juga sangat gemar belajar. Ia ingin tahu tentang segala hal, tentang bintang, tentang daun, tentang sungai, bahkan tentang angin. Setiap pagi, ketika matahari baru saja naik di balik bukit, Kila sudah bangun dari tidurnya. Ia menyapa mentari dengan senyum, lalu berlari kecil ke arah pohon ilmu. Sebuah pohon beringin tua yang besar dan teduh. Dahan-dahannya menjuntai seperti lengan yang ingin memeluk siapa saja yang datang. Di sanalah Kila belajar, bukan belajar dari buku seperti anak manusia, tapi dari cerita burung hantu tua, jejak semut, bisikan angin, dan daun-daun yang gugur. Ia bahkan membuat buku daun sendiri, diikat dari rumput kering, berisi gambar dan tulisan dari cakar kecilnya. Dikarenakan sikap Kila yang semakin aneh, teman-temannya mulai mengejek. Ngapain sih kamu belajar terus, Kil? Hutan ini sudah cukup buat kamu hidup. Ejek si monyet sambil menggoyangkan ekornya di pohon. Tapi kan dunia ini luas. Kalau aku belajar, aku bisa tahu cara menyelamatkan hutan ini suatu hari nanti. Jawab Kila pelan. Mereka tertawa, tapi Kila tetap datang ke pohon ilmu setiap hari. Ia belajar bagaimana akar menyimpan air, awan berubah menjadi hujan, dan bahkan ia juga belajar cara meracik obat herbal untuk luka dari daun-daunan tertentu. Suatu pagi, langit tampak gelap, bukan karena hujan, tapi karena asap. Hutan mulai kering, sungai yang biasanya mengalir di dekat padang rumput mulai surut. Ikan-ikan menepi, burung-burung berterbangan ke sana kemari. Hewan-hewan berkumpul di tengah lapangan besar. Mereka bingung. Air sungai semakin sedikit, teriak flamingo. Kalau seperti ini, kita bisa mati kehausan, kata kelinci. Kita harus pindah hutan, ujar si monyet. Tapi Kila mengangkat kakinya. Lalu ia berkata, "Tunggu!" Semua hewan menoleh ke arahnya. Lalu ia berkata, "Aku pernah mencatat ini. Air dari sungai kita berasal dari Bukit Batu. Kalau jalurnya tersumbat, air bisa saja berhenti mengalir. Kita harus periksa." Banyak yang ragu, tapi akhirnya mereka setuju. Dipimpin oleh Kila, para hewan menyusuri sungai dan berjalan sampai ke Bukit Batu. Dan benar saja, ternyata jalur airnya tersumbat oleh lumpur dan ranting-ranting besar. Tanpa menunggu lama, semua hewan pun akhirnya bekerja sama. Gajah mengangkat batang, berang-berang menggali tanah, dan
burung-burung menyingkirkan ranting. Tak lama kemudian, piur, air kembali mengalir. Mereka semua bersorak. Ada yang menari, bermain, dan bersyukur. Tapi mata mereka tertuju pada kilat. Coba aja, Kil, kalau misalnya kamu tidak belajar dan mencatat, pasti sekarang kita sudah pindah hutan. Bohong ya, Kil. Dulu aku kira kamu itu aneh. Ternyata kamu pintar. Ujar si monyet malu-malu. Lalu Kil berkata, belajar bukan untuk menjadi paling pintar, tapi agar kita bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat. Sejak hari itu, semua hewan di hutan bersama-sama ke pohon ilmu untuk belajar. Dan dari sanalah ada generasi penerus yang terdidik dan juga bermanfaat. Cukup sekian dongeng dari saya. Semoga teman-teman semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.